Jadi ini lebih dari sekedar pakaian apa yang kita gunakan, kemudian ritual keagamaan apa yang kita lakukan, tetapi ini tentang, termasuk di dalamnya adalah pemaknaan tentang hidup kita, kenapa kita ada di sini saat ini, kemana kita akan menuju setelah kita nanti meninggal dan sebagainya. Sangat personal sekali ya untuk menilai sesuatu masalah atau bukan, makanya kita nggak bisa compare masalah saya lebih berat daripada kamu. Saat kita misalkan ada emosi yang melekat di lagu tersebut, akhirnya saat dengerin lagunya kita tuh lagi nggak mindful. Kenapa? Karena kita lagi kebawa ke masa lalu karena ada emosi yang melekat di lagu itu. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Di luar sana itu banyak kesan bahwa orang yang berpenampilan syar'i atau bersopan santun disebut belum tentu memiliki moral yang baik. Sementara orang-orang yang tampak urakan, blak-blakan, apa adanya, bahkan tidak malu untuk tanda kutip bermaksiat, itu bisa jadi memiliki moral yang jauh lebih baik. Nah kalau iya ini benar, berarti posisi spiritual itu apa fungsinya dan apa maknanya? Atau kita salah mengartikan spiritual itu seperti apa? Nah hari ini kita akan membahas seputar itu kurang lebih Ikhbarian. Bersama orang yang tepat, orang yang benar-benar sudah membicarakan ini dari ujung ke ujung, atau orang yang benar-benar bisa mendeteksi jangan-jangan kita salah anggap atau salah membaca definisi. Bersama Ning Muharini Aulia MPSI. Nah tapi teman-teman silakan tumpuk dulu penasarannya, nanti kita kupas di waktu yang tepat. Sebelum itu kita bahas dulu sajian ikhbar.com hari ini yang cukup relevan dengan pembahasan kita sekarang. Yang pertama ada, ya biasa kalau ngomongin mental health, psikologis itu sasaran tembaknya Gen Z. Kayaknya butuh dibantah deh ini. Masa Gen Z terus yang soal mental health? Wahai Gen Z, ini kiat agar tak gampang kena mental dari Al-Ghazali. Ada riadoh memupuk ketangguhan jiwa, dan banyak hal yang ditawarkan oleh Imam Ghazali. Pentingnya kita membangun ruang-ruang di tepi untuk keluar dulu sejenak dari hiruk pikuk dunia, kemudian merenungi apa yang terjadi sebenarnya pada tubuh kita. Nah berita kedua ada scroll dan zikir, menjaga keseimbangan spiritual di era digital. Sebenarnya semacam kritik kesibukan kita soal tuntutan beribadah dengan kegemaran atau kelataan atau motif baiknya mencari informasi di dunia digital yang bangun tidur itu enggak istighfar dulu atau enggak subhanallah atau enggak alhamdulillah dulu, tapi ada notif enggak yang masuk. Ini nanti ada tawaran soal zuhud, kemudian ada qanaah dan lain-lain. Nah teman-teman Ikhbarian bisa baca semuanya beritanya di ikhbar.com dan masih banyak artikel lainnya yang tak kalah inspiratif. Kita bersyukur bersama alhamdulillah bareng karena kita sudah kedatangan Ning Rini. Kegiatannya, aktivitasnya yang paling menyita energi pekan ini apa kira-kira? Oke, baik, terima kasih Kang Sobih atau Mas Sobih nih saya panggil. Dipanggil Wak, oke. Wah, Mas Sobih. Karena ponakan saya udah punya anak, jadi Wak boleh lah. Tapi saya mungkin maunya panggil Mas Sobih aja kali ya, biar kita lebih akrab. Sebelum dimulai mungkin saya mau disclaimer dulu nih. Kayaknya saya prefer dipanggil Mbak aja kali ya, jangan Ning, karena sepertinya gelar Ning itu saya peroleh dari secara naturalisasi, honoris causa gitu ya, karena saya menikah dengan seorang Gus. Jadi kayaknya saya lebih nyaman mungkin kalau dipanggil Mbak aja kali ya. Iya, Ning Rini ini masih membantah. Mbak Rini ini istri dari Gus Romzi. Nanti gampang lah, mudah-mudahan kita ada kesempatan dengan beliau juga untuk mengkonfirmasi soal ini apakah benar-benar naturalisasi atau memang ada background yang memang disembunyikan. Naturalisasi bareng Tom Haye. Ning tadi di prolog saya sempat ngutip soal kok sekarang kayak gitu ya, orang nyebut gak tahu apakah karena trust publik itu di antara mereka atau di antara kita itu saling berkurang sehingga gak diselesaikan dengan cukup tampilan atau rutinitas gitu. Atau memang kita salah mendefinisikan spiritual, agama, ketaatan, ketakwaan, atau gimana sih sebenarnya psikologi memandang itu? Sebenarnya yang tadi sudah Mas Sobih paparkan ya sebagai kemungkinan jawaban, saya rasa itu bisa ya sama-sama bisa menjelaskan fenomena yang saat ini kita lihat, di mana orang-orang netizen khususnya Gen Z dan sebagainya lebih mudah ya untuk menilai seseorang dan kemudian mengkategorikan kayaknya kok orang itu lebih baik kalau misalkan dia terlihat lebih apa adanya, nggak perlu terlalu terlihat soleh secara penampilan dan sebagainya. Sementara pakai peci haji gitu. Iya betul, pakai sarung kemana-mana misalkan, pakai celana yang cingkrang, let's say.
Bisa jadi penjelasan yang tadi Mas Hobi anggap sebagai jawabannya itu mungkin saja tepat, tetapi kalau secara psikologi akan lebih banyak lagi nih, lebih kompleks lagi yang bisa menjelaskan di balik kenapa akhirnya lebih mudah bagi orang menilai dan kemudian akhirnya memberikan predikat yang lebih negatif ya kepada orang-orang yang menggunakan pakaian yang soleh itu, yang terkesan soleh itu. Pertama bisa kita lihat adalah dari stereotype ya. Ada di psikologi konsep namanya stereotype yang itu sebenarnya adalah shortcut berpikir. Kita berpikir tapi sebenarnya salah, bias, ada bias di sana. Dimana kita langsung jump to conclusion gara-gara satu atau dua pengalaman dimana kita berinteraksi sama orang yang kebetulan secara penampilan oke, tapi kok karakternya nggak banget, kok ternyata toxic gitu. Artinya ya. secara kasuistik sih ada gitu. Ada, ya itu pasti ada ya. Dan sebenarnya kan ya bisa jadi banyak latar belakang penyebabnya ya, bukan cuma gara-gara cara dia berpakaian atau apa yang dia yakini atau spiritualitasnya, tetapi akhirnya kita ya selain overgeneralize, kita juga akhirnya mensimplifikasi ya bahwa oh ya udah kalau gitu berarti semua orang yang kayaknya punya predikat yang sama, punya atribut yang sama, bisa jadi adalah orang yang seperti itu. Gitu, yang sebenarnya itu adalah hal yang normal meskipun tidak bisa kita bilang benar, gitu ya. Di satu sisi akhirnya kita melakukan stereotyping, kita melakukan tadi simplifikasi itu tujuannya kan untuk melindungi diri kita, ya kan, kita menghindari adanya ancaman karena kita pernah punya pengalaman nih dulunya ketemu sama orang kayak gini, kita percaya tapi ternyata orangnya toksik, ternyata gampang nyalahin orang yang tidak sesuai, tidak sejalan sama dia nilai-nilainya. Akhirnya kita ngerasa kita perlu warning ke diri sendiri nih ke depannya, kalau ketemu sama orang kayak gini lagi jangan terlalu percaya, jangan terlalu dekat dulu deh. Akhirnya di satu sisi stereotype ini adalah cara kita melindungi diri kita. Itu memang kayak bagian dari kebutuhan kita untuk mempertahankan diri. Tetapi di sisi lain ya kita jadi terlalu mudah untuk mengambil sebuah kesimpulan, melabel orang, mengkategorikan orang hanya berdasarkan 1-2 identitas dalam dirinya. Kayak gitu, Mas. Bahkan kalau ini kan ada basic pengalaman atau apa ya, kenangan luka gitu yang memandang orang. Ini bahkan yang nggak punya kenangan itu juga bisa jadi, iya terpengaruh karena informasi yang dia terima dari temannya. Pada akhirnya jadi tren gitu. Iya begitu. Artinya kalau mau ambil secara serampangan sederhana dari pengetahuan Ningrini Mbak Rini tadi, itu nggak ada hubungannya dengan spiritualitas akhirnya. Atau spiritualitas menurut psikologi yang seperti apa sih? Jangan-jangan kita yang salah gitu. Oke. Kalau berhubungan atau tidak kayaknya terlalu dini ya kalau kita bilang nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi mungkin kita akan melihatnya adalah dari sudut pandang si orang yang berpakaian solehnya itu. Jadi spiritualitas dari kacamata orang yang menggunakan pakaiannya daripada dari sudut pandang orang yang sedang menilai gitu ya. Jadi kalau kita bicara spiritualitas definisinya dalam psikologi sendiri, sebenarnya nih Mas Hobi agak panjang ya ceritanya. Karena di awal-awal psikologi itu berkembang sebagai keilmuan, pendekatan awalnya itu kan psikoanalisis ya, yang biasanya cukup populer di antara kita, itu masih sangat menolak sekali konsep spiritual itu sebagai bagian dari mental state atau keadaan mental seseorang. Dianggapnya malah justru sebagai kolektif neurisism. Jadi justru hal yang janggal, berarti hal yang tidak normal begitu. Lebih-lebih kalau psikologi Islam gitu ya. Di awal ya, di awal belum ada ruang lah pembahasan soal spiritualitas itu selain yang sifatnya negatif. Kemudian lahir pendekatan behavioristik di mana pendekatan perilaku ini tidak banyak memberikan porsi kepada urusan-urusan yang di dalam ya. Tetapi lebih melihat semuanya adalah tentang belajar, tentang kita berinteraksi dengan stimulus respon ya antara diri kita dan juga pembelajaran yang kita terima, itulah yang membentuk seseorang. Sampai akhirnya di pendekatan humanistik, disitulah baru banyak bermunculan konsep-konsep yang berkaitan dengan spiritual. Contohnya adalah yang paling populer itu konsep Maslow, hierarki kebutuhan Maslow, di mana puncak kebutuhannya itu adalah self actualization. Yang itu juga adalah bagian dari spiritualitas kalau nanti kita coba jabarin secara psikologi nih. Apalagi di akhir hayatnya Maslow itu banyak literatur ya yang bilang mengoreksi nih kalau ternyata puncaknya itu bukan self actualization tapi self transcendence, melampaui diri. Yang itu akrab banget sama konsep spiritualitas. Nah, semenjak saat itulah disambut dengan positive psychology, logoterapi, banyak banget pendekatan-pendekatan lainnya yang memang memberikan ruang lebih luas lagi tentang spiritualitas. Nah, jadi kalau ditanya definisinya apa, kompleks sebenarnya spiritualitas. Bahkan kalau dicari di kamus pun akan jauh lebih kompleks dan beragam banget pemaknaannya, juga di psikologi. Tapi yang paling mudah adalah
dimana kita berorientasinya, kalau spiritualitas di psikologi itu berorientasinya kepada human, orang, nature, alam, dan juga divine. Berarti sesuatu energi yang jauh lebih besar, yang biasanya sifatnya ketuhanan, yang beyond urusan. Nilai tauhidnya di situ. Nah, iya sepertinya begitu. Jadi ini lebih dari sekedar pakaian apa yang kita gunakan, kemudian ritual keagamaan apa yang kita lakukan, tetapi ini tentang, termasuk di dalamnya adalah pemaknaan tentang hidup kita, kenapa kita ada di sini saat ini, kemana kita akan menuju setelah kita nanti meninggal dan sebagainya. Artinya orang awam perlu penekanan lagi nih, orang awam kayak saya nih. Spiritual itu tidak hanya agama, atau agama belum tentu spiritual akhirnya gitu ya. Ya, agama belum tentu spiritual. Bahkan seorang ateis pun bisa jadi spiritualis. Ini perlu dipotong nggak barangkali viral? Seorang Ning menyebut itu. Tapi kan ini kacamata psikologis aman. Nah pada akhirnya wajar kalau ada orang mengaku saya ibadah tinggi, frekuensinya, pakaian dijaga, mata dijaga, pandangan dijaga, hati dijaga, tapi kok nggak tenang, cemas, gelisah. Itu nggak ketemu lah. Itu biasanya persoalan apa kalau di psikologis nih kayak gitu? Oke. Kalau tentang ketidaktenangan, kegelisahan, kecemasan, sebenarnya kan semua emosi-emosi negatif itu wajar ya, normal dimiliki sama individu selama kita tahu memang ada penyebabnya nih. Bukan yang tiba-tiba gelisah tapi kita nggak tahu penyebabnya apa. Ya kan, tapi kadang itu ada juga. Nah, tapi ada juga yang kayak gitu. Nah, di taraf itulah baru kita perlu concern. Kayaknya ini lebih dari emosi yang wajar di dalam diri kita. Terus juga termasuk ketika emosi itu memang sangat intens sekali. Kita sudah melakukan banyak hal tapi tetap gelisah, tetap gak tenang. Ini baru kita bisa menyebut sepertinya ini bermasalah nih. Ini lebih dari sekedar emosi yang pada umumnya terjadi kalau kita menghadapi sebuah stresor gitu kan ya. Nah, dalam kaitannya dengan kok orang ini terlihat soleh, secara luar ya, tampilan luarnya, kemudian aktivitas hariannya, ritual dan sebagainya, tapi kemudian kok merasakan juga ketidaknyamanan dan sebagainya. Kalau di dalam psikologi ada multifaktor yang bisa menjelaskan kondisi mental seseorang, dan spiritualitas itu hanya salah satunya. Bisa jadi juga adalah faktor biologis, faktor pengalaman, sosial, masa lalunya, psikologis begitu ya. Sehingga akhirnya bisa jadi nih orang ini baru mulai kembali ke inti hidupnya, kembali ke Tuhan dan sebagainya ketika dia sudah di fase dewasa. Tapi dia udah punya inner child nih di masa lalunya yang belum selesai, unfinished business. Berarti kan ada multifaktor ya yang membuat kenapa kok dia sudah berusaha mendekatkan diri ke Tuhan tapi ternyata kegelisahan itu, kecemasan itu tetap muncul dan sangat menguasai dirinya. Karena mungkin unfinished business di masa lalu belum selesai. Dan bisa jadi juga pengen mobil-mobilan masih diganti sama kulit jeruk Bali gitu ya, misalnya gak kesampean gitu ya nih. Ya yang kayak semacam itu. Dan mungkin juga adalah dalam upaya dia mendekatkan diri ke Tuhan masih di taraf yang sifatnya permukaan. Ya tadi sebatas ritual, sebatas benar dan salah aja. Padahal kan ini lebih dari sekedar itu, melampaui urusan-urusan yang sifatnya mungkin tadi kita bilang hanya sebatas ritual atau permukaan aja. Seharusnya kan kembali ke inti hidup kita, bicara spiritualitas lebih dalam dari itu. Jadi mungkin kita perlu menelusuri lebih jauh ke dalam pemaknaan hidup kita. Kemudian kita nanti akan kembali kemana sih setelah kita menyelesaikan hidup ini. Untuk akhirnya ketenangan itu perlahan akan kita peroleh. Kayak gitu. Nggak tahu saya salah tangkap atau apa. Akhirnya orang harus mencari ilmu pengetahuan tentang agama gitu. Tapi kalau dari keterangan Mbak Rini tadi, boleh dong spiritualitas atau agama itu dipersonalisasi. Saya nyamannya di sini daripada di sini cemas terus sih. Ya, spiritualitas ya. Spiritualitas. Ya, bukan agamanya. Tapi spiritualitas itu justru memang sangat personal. Dan spiritual journey itu adalah seharusnya sesuatu yang terus kita cari. Seharusnya kita invest waktu, energi dan sebagainya untuk terus terlibat dalam pengalaman-pengalaman spiritual, dalam perjalanan-perjalanan spiritual kayak gitu. Kayak gini, kita udah dikasih tahu dari kecil tujuan hidup kamu itu adalah untuk ibadah. Tujuan hidup kamu adalah untuk kembali ke Tuhanmu gitu ya, ke Allah misalkan. Itu kan apa yang dikasih tahu ke kita, dan saat menjalankannya bisa jadi tuh secara sadar ataupun tidak sadar kita melakukannya karena kita dibilang harus kayak gitu. Bukan karena kesadaran yang penuh kenapa kita perlu melakukan itu. Nah, spiritual journey itu malah ngebantu kita untuk akhirnya meyakini tujuan itu karena memang kita benar-benar merasakan kenapa itu harus dilakukan, bukan karena orang lain bilang kita harus melakukan itu. Makanya kalau Putri, Mbak Rini dan Gus Romzi itu namanya Zara.
Iya. Kalau Zara kelak nanya macam-macam, gak repot jawabannya kayak gitu. Ada pengalaman unik nih. Anak saya itu namanya Cemerlang, umur TK ya. Tiba-tiba marah dia. Mah, kalau manggil saya ada Cirebon Mama Mimi. Mah, kenapa saya kakak kok tiba-tiba Islam? Gak pernah syahadat, gak pernah apa. Kenapa harus Islam? Kaget juga yang gak tahu pengaruh apa. Nah akhirnya Mbak Rini harus sabar-sabar nih karena berhadapan dengan awam yang diwakili oleh saya. Oke. Biar nggak salah sangka, biar nggak salah tangkap gitu. Butuh penekanan lagi. Spiritual itu tidak melulu soal religiusitas atau religiusitas itu belum tentu bernilai spiritual pada akhirnya. Ya, betul sekali. Jelasnya seperti apa nih? Oke, baik. Ya, ning lagi Ini kebetulan susah. iya ya. Oke, ini kebetulan yang bertanya sama saya meskipun tadi klaimnya awam tapi sangat kritis sekali ya berpikirnya. Jadi saya juga harus berhati-hati nih memberikan jawabannya harus yang tepat. Jadi memang benar spiritualitas sama religiusitas itu dua hal yang berbeda, dua variabel yang berbeda meskipun spiritualitas itu kehadirannya sangat penting saat kita menjadi orang yang religius gitu. Jadi kalau religiusitas itu berkaitan dengan komitmen kita terhadap sebuah keyakinan agama begitu ya. Biasanya dilabel sebagai bentuk agama, ajaran-ajarannya, aturan-aturannya dan sebagainya. Kita berkomitmen menjalani dan sebagainya itu religiusitas. Tetapi kalau spiritualitas itu beyond urusan itu. Karena bahkan disebut juga ya di dalam banyak artikel kalau spiritualitas itu tuh bukan milik agama manapun gitu ya. Jadi semua agama itu sebaiknya memang ada kehadiran spiritualitas di dalamnya, tetapi tidak dimiliki oleh salah satu agama manapun. Dan spiritualitas ini kayak yang tadi saya definisikan kalau secara psikologi ya, ini kaitannya dengan hubungan kita dengan diri sendiri, dengan nature atau alam dan juga diri kita dengan divine, zat yang lebih dari itu, yang lebih besar dari itu, dari diri kita dan semesta ini. Yang bisa diinterpretasi beragam ya, nggak cuman Tuhan ya, ada juga yang menginterpretasinya sebagai bentuk energi dan sebagainya begitu ya, tapi itu bisa disebut sebagai spiritualitas. Mungkin saya sempat diskusi sih sebelumnya di belakang, tapi jadinya kalau ini orientasinya memang ke orang, ke alam dan juga ke divine, berarti ini sama kayak hablum minanas, hablum minal alam sama hablum minallah juga ya. Iya betul gitu ya, kayaknya ini cocok nih kalau misalkan kita mau coba cocok logi gitu ya, dikaitkan ini tuh ada keterkaitannya dan mungkin itu juga yang menjelaskan spiritualitas dari segi kalau di dalam Islam ya, bagaimana ketiga hal itu bisa tercover dan memang orientasi kita dalam menjalani segala hal adalah ketiga hal itu gitu. Mungkin kalau nangkep lebih sederhananya, spiritualitas itu lebih banyak membaca diri sendiri. Kalau religiusitas itu persembahannya mungkin. Menunjukkan saya itu berspiritualitas tinggi itu ya sholat tepat waktu, beramal baik, tidak menyekutukan Allah, misalnya kami yang Islam gitu. Bisa jadi seperti itu nih. Iya. Di dalam spiritualitas itu sebenarnya ketika tadi ya ibadah yang kita lakukan, praktik ibadah, kemudian ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan itu disertai dengan ada spiritualitas di dalamnya, seharusnya itu akan mengembangkan inner life kita. Jadi bukan sekedar begitu selesai mengerjakannya, oh udah selesai nih apa yang wajib saya lakukan. Tetapi kita sendiri inner life kita tuh berkembang gara-gara ritual yang kita lakukan itu. Ketika ada spiritualitas di dalam praktek keagamaan kita, maka akan punya nilai yang jauh lebih besar dari sekedar saya menuntaskan apa yang wajib saya lakukan. Tapi ngomong-ngomong, kita kan sebenarnya nggak tahu banyak soal psikologi ini. Makanya kehadiran Mbak Rini itu luar biasa, pencerahan luar biasa bagi Ikhbarian. Mungkin gak sih psikologis kacamatanya mengurusi orang lain di luar dari orang yang dihadapannya gitu. Contoh gini, saya muslim, misal ada klien, saya muslim tapi kok masih cemas, tapi sehingga si klien ini diberi pencerahan dan berdampak pada orang lain. Maksudnya berdampak itu karena memang jangan-jangan kontrol dirinya yang salah, yang memang gampang cemberut ke orang lain, sehingga menimbulkan aura negatif. Alam menyambut aura negatif juga. Itu ada upaya ke sana nggak sih sebenarnya? Ada. Ya, seharusnya kan itu berarti prinsipnya kita memberikan pengaruh juga kepada yang lebih luas, tetapi indirect ya, tidak secara langsung. Jadi kita tetap fokus kita adalah ya kebutuhannya si klien, tapi seharusnya perubahan yang terjadi dalam diri klien otomatis akan mengubah juga lingkungan di sekitar dia. Karena kan cara dia bersikap yang tadi misalkan dia sangat apatis, kemudian menjadi lebih berempati kepada orang di sekitarnya, jadi lebih peduli.
lebih mau menyapa, kemudian lebih memperhatikan gimana kondisi orang lain, gak cuma diri dia sendiri. Itu kan pada akhirnya akan membuat orang-orang di sekitar dia juga akan terpengaruh ya, dan akhirnya bersikap lebih baik juga ke dia. Jadi ada sih pastinya ya keterkaitan itu, di mana satu orang berubah itu akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Apalagi kalau di psikologi transpersonal ada tuh istilahnya Mas, namanya istilahnya itu resonansi. Jadi kalau kita Gaung gitu. kalau kita punya energi apa, kita akan menarik energi yang sama untuk menyertai kita ya, berada di sekeliling kita. Jadi kalau gampangnya logikanya, kalau energinya si klien ini berubah, otomatis sekeliling dia juga akan terpengaruh ya, akan juga menarik hal-hal yang sesuai dengan energi yang sudah berubah itu gitu. Iya, Ning, saya sebenarnya sih draft yang kami kirimkan sebelumnya itu cuma bumbu aja mungkin, cuma rel lah gitu. Iya. Tapi saya lebih senang banyak mewakili keawaman saya berlindung atas nama publik. Oke. Kalau tukang bangunan, kalau wartawan, kalau apa, jelas lah. Menulis itu 5W1H, rumusnya ada jelas gitu. Kalau psikolog itu, apakah semua tafsirannya itu bakal seperti Ning Rini, Mbak Rini, atau orang pada akhirnya sama seperti klien juga, terbentuk atas dasar latar belakang atau pengalaman hidupnya? Ya, psikologi sendiri sebagai ilmu sosial ya otomatis kan sangat multi interpretasi. Karena ya terus berkembang, ada penelitian-penelitian terbaru dan akan memperbarui atau melengkapi ya pendekatan-pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah mungkin nggak kalau terpengaruh gitu ya dengan interpretasi yang mungkin dipengaruhi sama latar belakang orangnya, pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya dan sebagainya, itu sangat mungkin sekali. Itu kenapa di psikologi sendiri nggak ada satu pendekatan yang paling tepat. Semua pendekatan akan sangat bergantung kepada kliennya. Ada klien yang sangat rasional banget, sangat realistis banget. Jadi mungkin pendekatan yang lebih cocok bagi dia adalah behavioristik. Dia nggak bisa tuh dikasih pendekatan yang terlalu emosional, misalkan humanistik, yang pendekatannya itu lebih banyak membahas tentang emosi yang dirasakan di dalam diri, kebutuhan-kebutuhan di dalam diri. Ada orang yang sangat emosional sekali. Terus kita maksa dia harus pakai kognitif pendekatannya, dimana kita ngomongin soal restrukturisasi kognitif dan sebagainya, itu akan mental mungkin buat dia, karena saya pokoknya lagi sedih, saya nggak peduli apa yang saya pikirin, pokoknya saya lagi sedih, dunia saya hancur. Dan ya udah, pendekatan yang tepat buat dia adalah yang tadi, yang humanistik, yang kita ngasih unconditional positive regard. Kita menerima dia tanpa syarat. Oke, kamu lagi sedih, ya kamu wajar merasakan sedih ini. Nggak usah ngebahas dulu tentang misalnya silver lining apa di balik persoalan ini yang terjadi, tapi terima dulu aja emosinya kan gitu. Jadi pendekatan juga sangat bergantung sama klien. Berarti kalau ada psikolog yang kekeh dengan pemikirannya ya justru nggak laku ya. Tapi perlu garansi nih, Ning. Lalu apa beda ketika memungkinkan untuk berbeda seperti itu atau beragam cara menanganinya? Lalu apa garansi bahwa konsultasi ke psikolog itu posisi teraman ketimbang kamu curhat ke ChatGPT? Ke orang yang ngaku-ngaku tiba-tiba jadi pakar atau apa, ketimbang yang sudah tersertifikasi atau resmi gitu nih. Oke, ini sekalian jadi saya jadi bisa promosiin profesi saya sekalian ya. Karena orang lain pasti gini, lah psikolog cuma nasehatin doang gitu loh. Nyampe nggak nih ada omongan-omongan gitu. Oke. Pertama-tama, ke psikolog itu hanya akan dinasehati saja, itu sudah pemikiran yang salah. Karena psikolog itu justru lebih banyak mendengar daripada menanggapi. Dan semua nasihat yang dituturkan secara langsung itu lebih susah diterima daripada nasihat itu atas kesadaran sendiri, insight. Jadi yang kita upayakan adalah klien mendapatkan insight, bukan mendapat informasi. Kalau nasihat kan dapat informasi ya, kamu seharusnya begini, kalau kamu kehilangan orang itu berarti, dan kamu bersedih itu berarti karena kamu berarti sangat mencintai orang itu kan nasihat ya. Tetapi kalau insight, kita kasihnya pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang pada saat dia menjawabnya, dia mencari jawabannya, dia dapat insight sendiri gitu. Dan itu akan lebih bisa dia internalisasikan sebagai aha momennya ya, sebagai ini tuh sesuatu yang merubah hidup saya, cara pandang saya. Sementara kalau dikasih tahu ya kayak orang tua nasihatin anak juga kan belum tentu bakal diikutin ya. Jadi pertama itu stereotype sih kalau bilang ke psikolog itu untuk dapetin nasihat. Kemudian apa yang membedakan psikolog dari ChatGPT adalah pertama, kita makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita punya prinsip kode etik dan sebagainya yang itu sepenuhnya memanusiakan siapapun yang berkomunikasi dengan kita, sehingga
seharusnya ya di dalam relasi itu akan ada mutual respect. Klien merasa dihargai dengan semua masalahnya, dengan semua ketidaksempurnaan dia, dan kita sebisa mungkin bersikap genuine apa adanya. Sementara kalau ChatGPT kita tahu persis tuh, dia ada formulasi lah ya yang membuat dia merespon demikian. Jadi gimana pun dia memberikan validasi ya atas perasaan kita, kondisi kita dan sebagainya, tetap kita tahu itu tuh bukan orang yang ngasih validasinya. Tetap ya dia menerima kita ya karena memang ada formulasinya, dia harus merespon demikian kayak gitu. Tetap akan berbeda sih seharusnya. Berarti ngukurnya susah dong nih. Ngukurnya susah itu kayak gini. Misalnya KPI ya kalau kerja itu, KPI keberhasilannya agak susah. Misalnya pertama tadi psikolog itu lebih banyak mendengarkan ketimbang memberikan. Nah, dengerin, curhat aja di tembok misalnya gitu. Orang yang sinis gitu berbicara itu. Yang kedua misalnya kami akan lebih menunggu orang itu mendapatkan insight. Dia dipancing pertanyaan akhirnya ketemu. Lah, iya ya seharusnya begini dari dirinya sendiri. Loh ngapain ke psikolog? Misalnya orang beranggapan itu, padahal kalau nggak dipancing nggak bakal bisa loh. Akhirnya saya menemukan jalan keluar persoalan saya juga dari saya sendiri, bukan dari psikolog. Orang nggak sadar soal itunya tuh. Iya, betul. Ya memang sebenarnya sih dua variabel paling penting saat mau datang ke psikolog adalah pertama willingness, dianya mau, kedua readiness, kesiapan diri dia. Jadi kalau dua ini belum ada pun ya psikolog itu sebenarnya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa jadi malah sesi-sesi di awal hanya akan berbulak-balik berupaya memunculkan dua variabel itu dulu gitu. Jadi memang pada akhirnya ya kembali ke individunya sih ya, kebutuhan akan psikolog itu. Selama dia punya pemikirannya juga negatif ya biasanya akan lebih resisten sih pada saat datang ke psikolog dan juga menerima treatment ya dari psikolognya. Ya, tuntas, cerdas kan soal psikolog. Prakteknya kayak apa sekarang? Jadi kita balik lagi ke tema. Nah dari keseharian tadi nih menghadapi banyak klien dengan banyak cerita, banyak keluhan. Itu pernah keserap jadi kok saya jadi pusing sendiri kayak persoalan pribadi. Ada enggak kayak gitu? Terus bumpernya gimana ya? Penghalangnya. Kan kadang gini, orang kalau workaholic itu kerjaannya kantornya di mana sampai rumah masih kepikiran gitu. Apalagi psikolog ya yang ngomongin soal perasaan itu sering kebawa nggak? Kemudian cara membatasinya gimana? Oke. Di awal-awal praktek tentu ya sangat-sangat masih terbawa, apalagi kalau kebetulan topik pembahasan persoalan isu yang dibawa sama kliennya itu tuh relate sama kita. Sama nih misalkan soal orang tua, aduh saya juga punya isu sama orang tua, terus saya jadi kebawa itu di awal-awal praktek sangat. Ayo kita cari psikolog bareng. Iya oke. Nah itu kenapa di kelas profesi kita dulu kayak ada satu semester yang bener-bener kita berproses sama diri kita sendiri. Jadi kita harus menjadi klien. Harus selesai dulu ya. Harus menjadi klien. Meskipun selesai itu kayak sesuatu yang sifatnya temporer akan ada masalah lagi, terus kemudian kita harus berproses lagi. Tapi seenggaknya kita punya kecakapan untuk menyelesaikan itu. Jadi kita memang diminta untuk setiap hari itu triad, bertukaran jadi klien, jadi psikolog, jadi observer. Nah observer ini kan kacamatanya beda lagi nih, lebih luas kan. Tidak jadi psikolog, tidak jadi klien, melihat dari luar mungkin lebih bisa melihat blind spot yang gak bisa terlihat dua-duanya. Terus berulang kayak gitu. Dan pada saat kita menjadi klien, kita gak role playing dengan kasus orang lain, tapi kita disuruh ngebahas kasus kita sendiri. Aib keluar semua dong di ruang aib kuliah itu. keluar semuanya. Iya. Gitu, nah akhirnya setelah kita udah dibekali dengan hal itu dan kita tahu bahwa setelah ini kita tetap belum bisa kita bilang kalau kita tuntas sepenuhnya ya. Sehingga bersih-bersih, kita nyebut itu sebagai proses bersih-bersih harus sesuatu yang secara berkala kita lakukan gitu. Entah dengan pelatihan-pelatihan yang kita ikuti, yang kemudian nanti sekalian tekniknya bisa kita terapin sama klien, tapi kita coba dulu ke diri kita sendiri dan sebagainya. Kemudian di samping itu juga saya sendiri terbiasa melakukan kayak switch on switch off metode switch on switch off. Jadi saat mau memulai sesi ada satu aktivitas yang saya lakukan sebagai ya ritual lah ibaratnya. Kayak entah baca doa atau minum air hangat dan sebagainya. Setelah selesai sesi saya juga kasih satu ritual tertentu yang terus menerus saya lakukan sebagai kasih kayak cara untuk ngasih tanda ke tubuh saya, kamu udah selesai nih peran untuk psikolognya. memutus. Ya setelah ini saya udah kembali jadi diri ini dengan perannya yang lain gitu. Itu bukan soal kadang gini sih orang ini bukan masuk ke sini ya nih, tapi orang semrawut sebut-sebutan. Orang yang bisa berakting dengan begitu clear, itu jangan-jangan ciri psikopat. Kadang sampai kayak gitu kan misalnya. Iya.
Tapi itu bukan soal ini ya. Ini soal kalau kita sudah memberikan sesuatu ke orang lain ya perlu menolong badan sendiri juga akhirnya. Iya, Cara menutupnya. Nah akhirnya masuk ke sini. Pernah nggak sih ada klien? Karena ini penting yang perlu disajikan hari ini sebenarnya soal religiusitas dan spiritualitas menurut psikologi. Iya. Bedanya apa, kemudian jangkauan. Ada klien yang nangis-nangis tapi curhatnya atau problemnya agak aneh. Soal keagamaan, misalnya merasa tertekan oleh agama yang dia anut atau kadang banyak hal lah, atau punya cerita yang menarik soal kekurang pekaan seseorang, bukan menyalahkan klien ya, karena kita semua yang awam itu nggak ngerti juga, akibat tidak bisa membedakan antara spiritualitas dan religiusitas. Oke, baik. Kalau pengalaman personal sendiri ya saat ada di bangku counseling, kebetulan ini kan konfidensial ya semua informasi tentang klien. Jadi saya mungkin menyebutkan secara general aja. Kalau yang terkait spesifik kayak yang tadi Mas Sobi bilang sih nggak ada gitu ya yang pernah saya hadapi langsung. Tetapi yang sering terjadi adalah ketika kita mencoba mengcapture masa lalu si klien, nggak sedikit yang pernah berada di fase entah dalam perkembangan hidupnya dia itu sangat spiritualis, terkesan sangat spiritualis atau sangat religius sekali, tetapi kemudian di kehidupan saat ininya sangat berbeda sekali dan bisa jadi justru tekanan-tekanan itu diperoleh ketika ketika berfokus kepada ritual benar dan salah, hitam dan putih lah ya, pakai black and white thinking yang akhirnya membuat dia tertekan, ketakutan, penuh rasa bersalah yang terbawa sampai di masa depannya. Tapi pada akhirnya psikolog itu keren-kerennya orang ya, karena dia itu akan relate dengan isu yang berkembang apapun. Iya pada akhirnya karena orang yang datang kan membawa problem sesuai dengan masanya kan gitu. Ada yang soal dulu mungkin orang tua kita itu menganggap hubungan itu bukan sesuatu yang penting. Iya kan? Ya terima-terima aja. Pada akhirnya orang grade-nya naik gitu, persoalannya ya datang ke psikolog dengan membawa persoalan baru. Pernah nggak sih ada klien datang tiba-tiba, persoalan baru nih. Terus gimana cara nyikapinya? Karena orang itu kan keilmuan banyak hal, dari bangku kuliah, dari pengalaman, dari background hidup gitu. Tapi kok saya belum pernah menyentuh hal seperti itu. Itu ada nggak, dan bagaimana cara Mbak Rini menangani itu? Ada sih ya kasus-kasus baru yang kayaknya bahkan nggak pernah kita kepikiran nggak pernah sama sekali kita prediksi akan hadir semacam itu. Tetapi kembali lagi, masalah yang diceritakan itu sama kayak kalau pasien datang ke dokter ya, yang kita sebutin kan keluhan, tapi belum tentu adalah masalah yang sebenarnya di dalam tubuh kita, belum tentu penyakit yang sebenarnya. Sama nih ketika orang hadir dengan berbagai keluh kesahnya ini sesuatu yang baru bagi kita, itu simptom. Tapi belum tentu adalah root cause-nya, penyebab utamanya. Kalau pada akhirnya ditarik, dikaji hingga ke belakang, pada akhirnya nanti akan ketemu hal yang ya kita nggak bisa bilang serupa sih, tetapi yang memang pernah dipelajari gitu di dalam psikologi. Pada akhirnya begitu. Jadi root cause-nya pada akhirnya tetap kembali ke hal-hal yang memang biasanya itu mencetus setiap kondisi-kondisi atau persoalan-persoalan mental yang dihadapi orang-orang saat ini. Gitu. Kemampuan seperti itu. Tenang menghadapi orang, tenang menghadapi sesuatu yang baru sebenarnya mengagetkan misalnya. Kemudian meramu pengetahuan yang itu bagian dari spiritualitas bukan sih? Balik lagi ke sana nih. Akhirnya setiap orang bukan hanya psikolog perlu loh mengembangkan bahwa spiritualitas itu penting untuk kamu urus, kamu perhatikan dan membedakannya dengan sisi religiusitas atau agama. Saya pernah baca artikel sih yang bilang kalau spiritualitas itu ada di dalam setiap aspek kehidupan. Mau di bisnis, ilmu kesehatan, psikologi dan sebagainya, spiritualitas itu harusnya hadir. Karena kalau kita bicara spirit kan akar katanya memang spiritus itu kan nyawa ya, itu breath, nafas gitu. Jadi otomatis ya itu yang kayak yang melindungi gitu ya, bukan melindungi yang mencakup menyelimuti ya, benar, menyelimuti setiap aspek kehidupan itu. Jadi kalau kita melibatkan spiritualitas di dalam setiap aspek kehidupan kita, kayaknya kita benar-benar akan sepenuhnya hidup ya. Dan kalau tadi kayak yang Mas Sobih bilang, ketemu sama orang, berhadapan sama keluh kesah yang sebenarnya itu baru simptomnya doang, belum tahu bagian dalamnya. Saya rasa
kalau misalkan kita bisa ya menghargai dia sebagai individu yang utuh, punya timeline dan persoalan hidup dia sendiri, mau coba mempelajari dan sebagainya. Saya ngerasa itu juga bagian dari upaya kita memupuk spiritualitas dan membutuhkan spiritualitas juga di sana. Karena tadi spiritualitas kan orientasinya juga ke orang ya, orientasinya juga ke human. Kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari kita di sini. Oh, itu orang, itu komunitas, itu alam, dan memahami orang lain, masuk ke dalam dunia orang lain, membuat kita akhirnya tahu kalau kita tuh cuma bagian kecil dari banyak hal di dunia ini, dari banyak skenario yang terjadi di dunia ini. Dan menurut saya itu kayaknya spiritual journey juga ya jatuhnya. Gimana cara membedakan atau membatasi pada akhirnya kita bergelut dengan batin kita, kemudian oh ini pengaruh luar atau sesuatu yang lain gitu, atau sesuatu yang lebih besar dari kita, dan membedakannya dengan pasrah dan takluk terhadap persoalan itu. Gimana cara mendeteksi bahwa ini masih di bawah kendali kamu dan batas kemampuan kamu, dan ini sudah di luar kendali kamu? Penting gak penting pertanyaan gini? Iya. Penting banget sih sebenarnya. Karena ini teknik ini sering banget digunakan di dalam psikologi, khususnya bagi orang-orang justru yang sering datang ke psikolog itu yang terlalu banyak mengambil kendali, bahkan melebihi kapasitas yang dia punya. Nah, ini kan sebenarnya banyak dikaji di stoikisme ya. Iya, stoa. Ya, tentang gimana kita akhirnya bisa memahami benar memang mana yang itu ada di dalam koridor kita untuk bisa kita kendalikan, dan mana yang itu memang di luar kapasitas kita. Itu sering banget dijadikan teknik di dalam psikologi juga, karena kerap kali orang itu terlalu mungkin karena berawal dari rasa cemas ya, rasa cemas ketika sesuatu nggak bisa dikendalikan, sesuatu di luar kendali kita itu mencemaskan, karena itu mengancam bagi kita. Akhirnya kita ngerasa perlu mengendalikan itu. Saya harus bisa mengendalikan itu, saya harus bisa mengendalikan emosi orang, harusnya orang bersikap gini sama saya, menilai begini tentang saya dan sebagainya. Itu kan berarti dia mengambil kendali lebih dari yang seharusnya. Nah, untuk bagaimana ya kita bisa tahu di mana itu memang udah batas kendali dia atau bukan, itu benar-benar butuh proses diskusi panjang dengan si kliennya, dan biasanya dan masing-masing personal ini potensinya beda ya. Itu yang bikin susah mungkin ya. Iya betul, tetapi ada hal-hal yang memang sudah jelas sekali dia harusnya terkategori sesuatu yang bisa kita kendalikan atau enggak. Kayak misalkan emosi kita, respon kita terhadap sebuah peristiwa ya. Emosi, respon, pikiran kita itu otomatis di bawah kendali kita semuanya. Tapi kalau kita udah ngebahasnya adalah tapi dia nggak suka sama saya, dia nolak saya terus dan sebagainya, itu kan berarti respon orang, emosi orang, pikiran orang itu udah pasti di luar kendali kita. Nah itu udah ada yang memang udah ada pakemnya tuh, itu sesuatu yang memang di luar kendali kita, yang ini di dalam kendali kita. Nah kalau tadi bicaranya adalah apa yang mau dia usahakan, itu ikhtiar gitu ya, ikhtiar itu di bawah kendali kita. Tapi ketika misalkan kita melakukannya sampai di tahap kita menyakiti diri kita sendiri, ya yang udah self sabotage, kita nyalahin diri kita nyakitin diri kita, pada tahap itu ya berarti kita sudah melampaui sesuatu yang di batas memang kendali kita. Kita berusaha mengubah hasil, yang mana hasil itu tuh lebih dari sekedar kendali kita sebenarnya. Kita melakukan itu untuk tujuan tertentu, tapi malah menyakiti diri. Itu tanda paling gampang lah ya. Tujuannya itu terkecoh. Tujuan itu nggak sepenuhnya di bawah kendali kita. Tapi proses kita untuk mencapai tujuan itu tuh di bawah kendali kita. Ini penting teman-teman. Nah jadi kalau misalkan tujuannya terus nggak tercapai dan kita terus ngelakuin sampai menyakiti diri sendiri, berarti kan kita memaksa untuk mengambil kendali atas tujuan. Tujuan itu harus saya capai. Tapi kalau misalkan kita berfokus kepada proses yang kita lakukan untuk mencapainya, dicapai atau tidak, berarti saya sudah berupaya mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan, yaitu proses itu yang bisa saya upayakannya. Ini makanya mungkin ini saya lagi-lagi menekankan pakai bahasa awam ini ya. Anak yang lahir dari keterbatasan ekonomi itu dia mentalnya akan karena ditempa gitu. Jadi persoalan dia nggak menganggap segala sesuatu yang datang itu langsung sebagai persoalan. Nanti kalau benar-benar genting baru boleh. Tapi orang yang dari lahir sudah kaya raya, semua bisa diselesaikan, sehingga level persoalannya pun berbeda katanya. Itu benar gak sih? Misalnya ketemu mie instan lah. Misalnya lepas dari makanan sehat atau enggak ya. Orang yang level ekonominya berbeda, ini ketemu mie instan bisa anugerah, tapi yang ini masalah gitu. Benar gak sih masalah di level orang itu berbeda-beda, bukan dari sekedar personalnya, tapi banyak hal. Satu orang menganggap ini masalah, yang lain belum tentu gitu. Iya betul. Sangat personal sekali ya untuk menilai sesuatu masalah atau bukan. Makanya kita gak bisa compare masalah saya lebih berat daripada kamu. Karena memang sangat personal sekali. Karena
ya tadi ya bener ya kalau analoginya pakai mie instan ya, Iya, gimana iya, kita paling- bisa sangat bersyukur melihat mie instan atau merasa itu kayak sesuatu yang perlu dikeluhkan, masa cuma ada mie instan sih di rumah gitu kan, beda Iya, banget iya, ya point of view-nya. Jadi memang ya karena dari contoh itu kita bisa tahu benar bahwa kita akan sangat tidak tepat kalau mengkomparasi antara satu masalah orang dengan masalah orang yang lainnya, itu bisa jadi toxic positivity pada akhirnya. Dan kemudian kalau tadi bicaranya adalah tergantung kita dulu dilahirkan dengan privilege apa, misalkan secara finansial kita sudah aman, Iya, iya. sudah stabil dan sebagainya, orang lain belum. Itu satu faktor iya bisa mempengaruhi, tapi sangat dipengaruhi dengan banyak faktor lain, terutama adalah pola asuh sih. Iya, iya, iya. Gimana orang tuanya, karena ada juga yang lahir dengan berbagai privilege tapi orang Iya, tuanya iya. Menjaga itu dan banyak ngasih challenge sehingga akhirnya dia juga tetap terpapar ya dengan semua hal yang sifatnya mungkin menekan, akhirnya dia jadi lebih resilient juga meskipun dia lahir di keluarga yang sangat banyak privilege. Ini mendekati obrolan-obrolan akhir nih. Akhirnya saya berusaha menikahkan soal psikologis dan spiritual benar-benar. Ya. Saya ingat podcastnya Cing Abdel. Ternyata level bersyukur itu bisa kita pola. Misalnya dia pernah direhabilitasi gitu. Tiap hari kan dulu sebelumnya makan mie instan tuh lagi-lagi mie instan biasa. Tapi karena direhabilitasi itu di jadwal per minggu, level kenikmatan memakan mie instan itu jauh lebih besar ketimbang waktu dia masih di rumah katanya. Ya. Nah kalau di psikologis kasus-kasus yang personal itu bisa jadi pola nggak sih? Misalnya orang datang nggak sekedar bermasalah atau punya problem, tapi gimana ya saya menaikkan kedisiplinan, menaikkan ketakwaan, menaikkan saya kok gampang benci orang gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kemudian menghadapinya gimana nih? Ada, jadi memang yang bukan karena dia punya persoalan yang mau diselesaikan, tapi misalkan kaitannya sama karakter diri atau bahkan mau pengembangan diri ya, ada juga tuh yang datang ke psikolog kayak gitu. Nah kalau kita mau coba, tadi kan berarti ini intinya adalah mengawinkan psikologi sama spiritualitas. Tadi contohnya soal gratefulness ya, gimana kita mau bisa, Istilahnya ada. ya kita bisa Kalau saya kan tadi menaikkan Bersyukur. kenikmatan gitu. Ada ternyata. Iya ada grateful. Tadi memang karena konsep-konsep yang sangat berkaitan dengan spiritualitas mulai banyak yang hadir ya sekarang, terutama di positive psychology itu. Jadi tentang kebersyukuran dan sebagainya. Kalau dilihat tadi kan itu berarti dikondisikan ya. Kebersyukuran itu harus dikondisikan. Kita menahan diri, sesekali dapat nanti jadi happy banget, sesuatu yang tadinya biasa karena dibikin menjadi hal yang tidak biasa, akhirnya kita jadi bersyukur. Tapi di samping cara itu juga ada nih di psikologi, itu namanya mindfulness. Gimana? Itu kesadaran utuh, penuh, here and now, khusyuk lah ya kalau dalam salatnya. Sehingga meskipun kita terus-menerus mendapatkannya, kebersyukuran itu tuh terus ada. Iya. Karena selama ini Fokus terhadap sesuatu yang dihadapi hari ini gitu. iya gitu. Nah kadang rutinitas itu membuat kita jadi lebih sulit untuk sadar seutuhnya. Kayak sholat deh, susah banget buat khusyuk karena kita udah hafal gerakannya, itu udah jadi rutinitas bagi kita. Akhirnya untuk khusyuk itu kayak suatu hal yang sulit sekali untuk bisa diperoleh. Tapi kalau kayak kita baru pertama kali mau wawancara dan ini untuk dapetin beasiswa misalnya ke luar negeri, kita pasti akan khusyuk banget tuh di dalam prosesnya, nggak akan keganggu jemuran dan sebagainya. Karena itu cuma satu hal yang pernah kita lakukan dan itu bukan rutinitas. Nah jadi banyak banget yang bilang rutinitas itu kayak musuhnya lah ya untuk kita bisa sadar sepenuhnya. Padahal kalau kita bisa melatih kesadaran, bahkan untuk hal yang itu sifatnya rutinitas, mau makan mie tiap hari pun, tapi kalau kita sadar, kebersyukuran itu bisa kita rasakan. Iya. Gitu. Meskipun kalau saya agak kebalik, maksudnya kalau di tradisional keagamaan gitu, ada santri yang datang nangis-nangis, misalnya yang udah agak sebaya gitu. Oke. Kenapa? Ini saya putus sama ini pak calon istri saya bla bla bla. Cara melupakan itu dan membuka hati yang baru itu gimana ya bla bla bla. Ada yang manggil saya kiai, ada yang dukun, ada yang seralah bebas gitu. Kamu terganjal oleh 3 hal biasanya kata saya. Nanti diprotes sama psikolog. Pertama biasanya soal suasana. Kamu menyakralkan suasana tertentu, misalnya hujan kayak panas kayak dengan ingatan terhadap orang itu. Yang kedua bebauan parfum. Ketiga lagu. Kalau diantaranya itu setel tiap hari, beli parfumnya. Nanti kalau udah tiap hari nggak istimewa. Iya. Jadi kalau tadi rutinitas itu ancaman untuk kita lupa bersyukur. Tapi di sisi lain ternyata bisa kayak gitu. Bisa. Dirutinkan agar. Iya betul. Iya. Iya itu namanya shock terapi, benar. Ada.
Tapi kalau ini kan konteksnya beda Iya, ya. iya, iya. Kalau ini kita mau menetralkan kembali Iya, iya. nilai dari suatu peristiwa yang tadinya melekat, ada emosi yang Ya, melekat. contoh di dalamnya. lagu lah nih. Lagu parfum itu kan membahayakan Iya, juga. sangat. Tapi kalau disetel berulang-ulang itu selesai itu bubar. Gak istimewa lagi. Iya, betul. Iya. Itu juga melibatkan mindfulness sebenarnya. Karena gini, ketika kita itu kan indera ya. Indera itu kan satu-satunya yang bikin kita terkoneksi sama dunia luar. Oke. Ya kan, 5 indera yang Iya, kita iya, punya. iya. Tadi kan penciuman, Untuk parfum, mengambil informasi Iya, luar gitu ya. pendengaran, lagu dan sebagainya. Saat kita misalkan ada emosi yang melekat di lagu tersebut, akhirnya saat dengerin lagunya kita tuh lagi nggak mindful. Iya. Kenapa? Karena kita lagi kebawa ke masa lalu karena ada emosi yang melekat di Iya, lagu iya. itu. Nah, menjadi mindful adalah berulang-ulang mendengar lagu itu sampai tahu situasinya sekarang lagi happy ya, lagi apa ya sambil lagu itu didengar. Iya. Oh, Lama-lama keputus gitu. melekat ke kondisi baru gitu. Ya, kalau kita mindful sepenuhnya sadar. Oke, Tapi kalau oke. kita lagi tiba-tiba kepikirannya adalah emosi yang melekat terus inget masa lalu dulu sama dia, kan akhirnya nggak mindful ya. Kita Iya, lagi ya terikat sama masa lalu kita gitu. Jadi memang Dan konyolnya itu nggak relevan lagunya. Statue juga bisa bikin sedih. berarti Mas Obi keren nih, sudah menggunakan banyak teknik yang ternyata digunakan juga di dalam Enggak kan, psikologi. makanya perlu konsultasi juga, ngarang karena takut membahayakan orang-orang lain gitu. Ning sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang tapi ini orangnya udah ketip-ketip yang operator. Oke. Satu terakhir nih, kalau pada akhirnya kita nggak perlu mengurusi definisi spiritualitas, religiusitas. Teman-teman muda Ikhbarian ini kalau gelisah, cemas dan rutinitasnya itu agak sering, cara paling praktis yang harus dilakukan itu apa? Dan kedepannya seperti apa sih? Agar terhindar nggak gampang terjebak di perasaan-perasaan itu. Karena cemas, sedih, benci ke orang itu sederhana tapi berimpaknya luar biasa. Kecemasan, kegelisahan, bagaimana menghadapinya. Iya. Nggak harus dikaitkan dengan spiritualitas, tapi nggak apa-apa ya. Langkah pertama yang saya Oke. mau kasih ini justru sangat berkaitan dengan spiritualitas. Karena kalau tadi kita ngomong mindfulness, kita ngomongin soal khusyuk dan sebagainya, itu adalah semua kondisi di mana otak kita itu lagi aktifnya di gelombang alfa. Iya. Ya, jadi sepenuhnya sadar lah begitu. Mindfulness tuh ya, khusyuk. Nah, ada banyak aktivitas-aktivitas lainnya yang ditawarkan di dalam psikologi, misalkan relaksasi pernafasan, kemudian juga meditasi mungkin ya kalau yang memang kaitannya sama Buddha dan sebagainya, Buddhism itu juga sama di gelombang yang sama nih aktivitas otaknya. Nah, kita bisa coba terapin itu. Kalau misalkan kita saya nggak cocok memeditasi karena itu nggak sesuai sama keyakinan saya, it's okay, nggak apa-apa, ada banyak cara lain. Misalkan mau apa? Sholat. Tapi sholatnya bukan karena untuk menggugurkan kewajiban, Iya, tapi iya. saat kita sholat sepenuhnya adalah karena kita mau terkoneksi lebih Iya. dalam lagi itu dengan diri kita, dengan sesuatu yang di luar diri kita ya, yang jauh lebih besar itu. Melibatkan kehusyuan di dalamnya yang perlu dilatihkan. Itu bisa khusyuk, zikir juga itu bisa ngebantu, relaksasi dan sebagainya. Itu bisa ngebantu kita untuk kembali ke kondisi yang lebih stabil secara emosi. Nah, di samping itu, kalau yang tadi itu kan mungkin kita kembali stabil tapi dalam saat itu aja, Iya, iya. pada saat kondisi itu aja. Bisa jadi ke depannya kalau memang masalahnya belum selesai, gelisahnya muncul lagi. Kayak balsem lah gitu. Iya benar. Dinasehatin orang, wah cerah, pulang pusing lagi Nah gitu. iya benar. Nah kalau misalkan kita ngerasa udah dengan berbagai cara itu kok kayaknya belum selesai. Nah berarti mungkin kita memang perlu benar-benar memahami sebenarnya kegelisahan ini munculnya dari mana. Iya. Gitu ya, akar masalahnya adalah apa. Coba bisa jadi itu adalah unfinished business. Bisa jadi ketika kita mempelajarinya ya, oh saya ternyata terlalu being too hard to myself ya, terlalu keras ke diri sendiri. Saya mengambil semua kendali yang seharusnya bukan di bawah kendali saya. Atau misalkan saya terlalu memaksakan orang lain untuk memenuhi ekspektasi saya dan sebagainya. Kalau udah ketemu akar masalahnya kayak gitu, coba cari tahu kira-kira awal mulanya apa, kita punya kebutuhan apa. Saya kasih contoh mungkin ya biar lebih praktis. Misalkan gini, ada orang yang ternyata kegelisahannya itu muncul gara-gara dalam relasi romantis yang dia bangun. Misalkan punya pasangannya ini love language-nya beda sama dia. Sehingga dia tetap merasa hunger of love. Karena kayak gak ngerasa dicintai, gak cocok. Dia ngerasa tetap gak diperhatiin, gak dicintai apa adanya dan sebagainya. Terus dia merasa masalahnya itu adalah karena pasangannya ini love language-nya gak cocok sama dia. Harusnya ngikutin ekspektasi dia maunya begini. Padahal kalaupun itu diselesaikan belum tentu benar-benar menyelesaikan akar masalahnya. Karena bisa jadi hunger of love ini isunya tuh ada dari yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, menggali sesuatu yang dibaliknya itu. Kita punya needs apa sih, punya kebutuhan apa yang mungkin belum selesai.
sehingga orang mau mencintai kita dengan cara apapun kok kayaknya mental bagi Iya, kita iya, kayak iya. nggak cukup. Iya, iya. Berarti benar-benar harus mempunyai perhatian khusus ke diri sendiri gitu ya. Iya, self awareness. Bukan orang lain yang menyelesaikan ini ya. Iya, intrapersonal skill Hmm. yang kadang-kadang susah untuk bisa dilihat sendiri. Entah curhat sama orang significant others kita ya, support system kita, atau mau ke psikolog dan sebagainya, itu mungkin membantu karena ada blind spot yang nggak bisa kita lihat yang mungkin orang lain bisa lihat. Pahami dan sadari apa yang bisa kamu kendalikan dan sudah di luar kendali kita gitu Iya, ya. betul. Oke. Terima kasih banyak, nanggung gak nanggung teman-teman, kita harus udahan karena jadwal Mbak Rini luar biasa. Matur suwun sangat Mbak Rini. Terima kasih Nih, juga Mas Obi. obrolan ini bakal hadir di versi teks di ikhbar.com juga. Tetap saksikan Sinikbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.